Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Rabu malam hari ini tanggal 24 September 2025. Waktu berjalan terus Bapak Ibu ya. Sampai nanti 6 hari lagi 30 September, hari yang terakhir. Waktu berjalan terus. Mari Bapak Ibu, kita menjaga kehidupan rohani kita harus sehat sampai berjumpa dengan Yesus. Sebab kita adalah milik Yesus. Kita adalah umat kesayangan Tuhan. Kita mau jaga keselamatan, pelihara keselamatan, kerjakan keselamatan kita yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar. Dan kita mau taat, berpegang teguh kepada firman Allah. Senantiasa kita diisi dengan firman Tuhan. Hidup dengan doa. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus, sehingga kita dapat tidur dengan nyenyak. Besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan kita mari berjumpa dengan Tuhan. Pagi malam kita mau setia, kita mau sungguh dengan ikut Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Sekarang kembali Yesus, sebab kita mau baca firman Tuhan. Injil Matius pasal 10, hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Kita sekarang baca Injil Matius pasal 10, hanya 4 ayat 1 sampai 4. Kan berkatan Yesus memanggil ke-12 muridnya, termasuk di dalamnya Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Sekarang ku milik Yesus, haleluya. Yesuslah milikku, amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya, amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku, amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya, amin, haleluya. Tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib itu, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segalakan dari langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, sucikan malam hari ini Bapa. Kami merindu baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, ampuni segala dosa, segala kejahatan, kesalahan kami. Kami manusia yang sebetulnya tidak ada arti apa-apa, tidak berharga, hilang kemuliaan Allah. Tapi karena anugerah kasih-Mu, sehingga kami jadi berharga dan mulia. Cinta kasih-Nya Tuhan luar biasa. Sekarang ku milik Yesus. Dulu kami hidup di dalam kegelapan Bapa. Sesuai dengan firman-Mu 1 Petrus 2:9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang bukan milik dunia, tapi aku milik Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu milik Tuhan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 20.
Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Allah dengan tubuh kita. Mari, tubuh jiwa roh kita adalah milik Yesus. Kita mau pergunakan hidup ini bukan untuk dunia, tapi pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan, jangan seperti Yudas Iskariot, dipanggil sama Tuhan, dipilih sama Tuhan, menjadi murid-murid untuk diselamatkan, diberi kuasa. Mari kita mau baca firman Tuhan, supaya kita jelas mengetahui betapa cinta kasihnya Tuhan luar biasa kepada kita semua orang berdosa. Tapi tidak boleh mempermainkan Tuhan, bahwa Tuhan sudah berfirman, kita adalah bangsa yang dipilih sama Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, dahsyat, bahwa kita dimiliki sama Tuhan, supaya dengan tujuan supaya kita memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Kita menjadi saksi, kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi garam, menjadi terang yang menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dan Tuhan akan pakai setiap kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita baca Matius pasal 10, ya, ayat 1 sampai 4, biar pendek, tapi punya makna yang dalam, menyadarkan kita bersama kalau Tuhan sudah pilih kita. Bahkan setiap kita diberikan kuasa. Saya juga diberikan kuasa. Setiap Bapak Ibu ada kuasa Tuhan. Yohanes pasal 1:12, setiap orang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa. Bapak Ibu bersama saya sama diberi kuasa sama Tuhan. Setiap orang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa. Kuasa mengendalikan diri kita. Kuasa kesembuhan. Kalau Bapak Ibu berdoa untuk orang sakit, percaya kuasa Tuhan akan menyertai kita. Sebab Tuhan berfirman dalam Markus 16, 17, 18, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, bahwa Tuhan memberikan kuasa buat kita. Mari kita mau baca Matius pasal 10, ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kenapa saudara? Di dunia ini banyak roh jahat. Karena awalnya kesalahan manusia dulu. Ya, awalnya Adam dan Hawa penuh dengan kemuliaan. Ya. Tapi kalau kita baca di Kejadian pasal 3, waktu si Hawa jalan-jalan Taman Eden, ketemu dengan si ular tua iblis, kena pancing. Ya, maka pentingnya kita kalau dengar firman Tuhan, dengar baik-baik, saudara. Kita mengerti firman dengan sungguh-sungguh. Si Hawa Adam itu kelihatan mungkin masuk kiri keluar kanan, saudara. Kan Tuhan berfirman Kejadian pasal 2:17, jangan makan kau buah baik dan jahat, makan mati kau. Ini sudah ada perintah Tuhan, ya. Tapi kenapa si Hawa itu melanggar, saudara? Malah iblis bilang, dibalik ini nurutin. Enggak, kau boleh makan, kata iblis. Coba dibalik. Makanya penting kalau Bapak dengar firman Tuhan, dengar baik-baik, saudara. Baca Kejadian 2:17, ya. Lihat ini 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada engkau memakannya pasti engkau mati. Ini perintah Tuhan, jangan dilanggar. Seringkali kita melanggar firman Allah. Seringkali kita tidak dengar-dengaran. Lihat ini cerdiknya iblis, si ular tua, Kejadian pasal 3. Ya, iblis bicara, ya. Ayat yang keempat, Kejadian 3:4. Tapi ular itu berkata ke perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Oh, dibalik, saudara. Ya, padahal Tuhan perintahkan kamu akan mati, memang betul. Kata Yohanes pasal 8 ayat 44, iblis itu bapak pembohong. Waktu mari kita, pentingnya kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Supaya kalau kita dekat dengan Tuhan, punya kepekaan. Tidak mudah iblis akan merasuk kita. Dari awal, kalau sudah kita tidak dengar-dengaran, iblis akan merongrong. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa ditelan. Maka oleh karena itu hati-hati. Tuhan sudah manggil murid-muridnya. Tuhan panggil Bapak Ibu. Bahkan kata Tuhan diberikan kuasa, ya, untuk mengusir roh jahat, karena dunia ini daerah roh jahat. 1 Yohanes pasal 5 19, ya. Dunia dikuasai si iblis karena si Hawa jatuh dalam dosa. Ya, si Lucifer yang pertama bintang timur jatuh dalam dosa, dicambang ke bumi. Dan si Hawa lagi yang jatuh dalam dosa, kena bujukan iblis, kena rayuan, jatuh dalam dosa. Dan sampai saat ini, ya, iblis selalu merongrong manusia. Makanya pentingnya kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan berikan kuasa buat kita, kita mau pergunakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan berikan kuasa buat kita. Terus lihat saudara, ya, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
inilah daftar ke-12 rasul itu. Pertama Simon disebut Petrus. Ya, yang dipilih sama Tuhan Simon Petrus. Maka disebut pertama kali. Karena Petrus usia paling senior. Menurut saya yang paling senior murid Yesus Petrus, saudara. Yang paling tua. Jadi dijadikan yang utama dia ya. Menjadi kepala dia. Ya, jadi kenyataannya memang sedikit-sedikit Petrus, Yakobus, Yohanes dibawa sama Tuhan Yesus. Dan berikutnya Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudara. Jadi Yakub anak Zebedius dan saudara sama Yohanes saudara ya. Dan inilah Yohanes saudara yang menjadi rasul. Yohanes yang disayang sama Tuhan, yang menulis Injil Yohanes, termasuk 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, termasuk kitab Wahyu ya. Jadi ada 5 kitab ya, Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, ditambahin kitab yang antara kitab Wahyu. Ini adalah si Yohanes, saudara dari Yakobus anak Zebedius. Terus ayat ketiga, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemucukai, Yakobus anak Alpius dan Tadius. 4 yang terakhir, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati. Amin. Iskariot dari kata Iskariot itu artinya mengkhianati. Ya, pengkhianatan. Yudas tuh mengkhianati. Ya, Yesus. Yudas mengkhianatan. Yudas Isot mengkhianati Yesus. Ya, banyak orang Kristen yang mengkhianati Yesus. Oleh itu di sini kita bisa belajar. Kalau Bapak Ibu bersama saya sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan, jangan pernah mengkhianati Yesus. Jangan pernah kita tidak setia. Sekali ikut Yesus, sampai selamanya kita Yesus. Komitmen kita, aku mau sampai akhir Bapak. Aku mau setia sampai yang terakhir. Tidak mau jadi seperti Yudas. Tidak mau dalam nama Yesus. Jangan masuk neraka, saudara. Menurut saya, ya Yudas kan masuk neraka, saudara. Dasarnya Markus 14. Saya mau baca. Markus pasal 14, Yesus dia bicara demikian. Markus 14 ayat 21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celaka orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ada perlu lahir. Ini kena di Yudas Iskariot. Ya, berarti dia celaka. Celaka. Ya, Yudas itu celaka dia. Ya, karena dia juga terberisi perutnya, saudara. Dia bunuh diri. Beda dengan Petrus. Kalau Petrus dia menangis tersedih-sedih. Dia minta ampun, menyesal. Tapi kalau Yudas dia bunuh diri. Keliru, saudara. Apapun kita boleh jatuh dalam dosa. Tapi mari kita minta ampun, bertobat. Jangan bunuh diri masuk, saudara. Lama aja nih. Kisah Rasul pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan ya. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatan. Nah ini, upah kejahatan. Dia dapat uang kan, 30 kuping perak. Dibelikan tanah namanya Hakal Damah. Tanah darah. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, Yerusalem, itu ada sampai sekarang. Daerah Hakal Damah. Ya. Terus dia bilang, dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup. Perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah ini akibat dosa. Akibat kesalahan sendiri. Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan. Dipilih sama Tuhan, tujuannya. Tuhan tahu nggak sebetulnya suatu hari? Tahu. Justru Tuhan tahu itu dipilih sama Tuhan. Supaya bertobat. Setiap kita semua. Ya kalau kita tidak bertobat, pasti binasa. Maka Tuhan berfirman di dalam Lukas pasal 12 ayat 5. Bertobat. Kalau tidak bertobat, kita juga binasa. Maka pentingnya kita harus bertobat. Baca ini. Lukas 13 ayat 5. Injil Lukas 13 ayat 5. Dikatakan, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara ini. Amin. Melalui firman Tuhan pada malam hari. Ada Yudas Iskariot. Mari kita mau bertobat sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Jangan seperti Yudas Iskariot. Hatinya kemasukan iblis kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 2. Lihat ini. Maka pentingnya kita mau selalu harus ada firman. Hati kita harus diisi dengan firman. Supaya hati kalau diisi dengan firman, iblis tidak bisa masuk. Tidak bisa hati kita penuh dengan firman. Tapi kalau kita tidak ada firman, maka dalam Mazmur 119 ayat 11, firmanmu janjimu Tuhanku simpan dalam hatiku supaya ku tidak berdosa. Jadi artinya kalau hati kita tidak ada firman, kita berdosa, berarti kita kosong. Ya. Yudas, lihat ini, dimasuk oleh iblis. Yohanes 13 ayat 2, demikian. Injil Yohanes pasal 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot.
anak Simon untuk mengkhianati dia. Kata-kata sama, mengkhianati dia. Tadi kita baca Matius pasal 10 juga sama, mengkhianati dia. Mari kita isi hatimu dengan firman Tuhan. Isi hatiku dengan firman Tuhan. Supaya kita sekali ikut Yesus, kita mesti sampai langkah terakhir. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendak kau setia sampai mati, Tuhan akan berikan kita mahkota kehidupan. Sekarang kau milih Yesus. Selama-lamanya kita milih Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan, Tuhan akan berikan kita mahkota kehidupan. Amin. Sekarang ku milih Yesus. Haleluya. Yesuslah milikku. Amin. Haleluya. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Amin. Haleluya. Sekarang ku milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamatku. Aku mau setia dan taat, pegang pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum berbangun tidur, Bapak Ibu, selamat malam. Mari kita memperjaga dan berdoa. Tuhan sudah panggil pilih kita, kerjakan keselamatan. Kasih karunia kita terima. Kita setia sampai yang terakhir. Kita berpegang pada firman Allah. Kita mencintai Yesus. Sekali Yesus, tetap selama-lamanya Yesus. Karena di dalam Dia ada janji yang kekal. Di dalam Yesus ada kepastian, tidak akan binasa. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 10:28. Bahkan Tuhan sudah sediakan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.